Kita langsung ke Kang Saan. Ini Nasdem, kami juga heran bagaimana meracik nama-nama yang masuk ini. Tadi Anies disebutkan berulang kali sama Kang Saan. Tapi tiba-tiba muncul juga nama Jenderal Andika. Ini atas pertimbangan apa semua ini Kang? Racikan dari nama-nama capres ini. Tentu kan setiap daerah ya. Daerah itu kan punya preferensi yang berbeda-beda terkait dengan soal penentuan siapa yang akan diusulkan. Tentu juga itu kan mempertimbangkan geografi masing-masing. Misalnya gini, tadi saya sampaikan kenapa misalnya Mas Anies selain tadi historisnya, rasionalnya, yang kedua secara emosional misalnya. Kan secara emosional ya Gubernur DKI itu berasal dari Jawa Barat kan, tepatnya dari Kabupaten Kuningan. Dan tentu ketika misalnya Mas Anies menjadi capres, itu juga punya potensi mendapatkan dukungan yang maksimal di Jawa Barat kan. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan itu. Dan tentu nanti daerah-daerah lain juga punya banyak pertimbangan lagi. Misalnya, nah, kalau nama Panglima kenapa, Kang? Ya kan tadi ada yang mengusulkan kan, sebagian di beberapa daerah seperti yang disampaikan di Banten DKI kan ada DPD yang mengusulkan nama Pak Andika kan. Saya nggak tahu misalnya dari sisi pertimbangannya. Mungkin juga kita juga membutuhkan sosok yang secara ketokohannya punya networking di daerah, punya dari sisi kebangsaan dan sebagainya, mungkin juga perpaduan nanti sipil militernya, dan itu banyak sekali pertimbangan dari sisi hal lah yang memang nanti yang daerah usulkan. Tapi yang paling ini nanti Rakernas pasti akan mengerucutkan ketiga nama, apakah masih ada nama-nama yang diusulkan atau tidak, atau mungkin bisa muncul nama lain yang mungkin nggak diduga juga kan. Tapi untuk Jawa Barat, Kang Saan, untuk Jawa Barat contohnya saja tadi Kang Saan mengatakan secara emosional Anies lebih dekat karena berasal dari Kuningan. Tapi kan Ridwan Kamil dari mulai wali kota sampai sekarang gubernur, kok malah disalib sama Anies versinya Nasdem ini? Ya, tapi kan kita juga tentu mempertimbangkan faktor lain. Ada faktor secara internal, juga faktor dari sisi tadi. Kita juga mengikuti semua hasil survei kan gitu. Kita juga akan merekomendasikan tentu yang punya peluang yang besar, bukan hanya sebagai calon presiden, tapi kan kita ingin ketika menominasikan seseorang menjadi calon presiden kan kita ingin menang. Kan itu deh. Nah, tentu ketika ingin menang itu basis akseptabilitasnya penting, penerimaan secara nasional kan, bukan penerimaan secara daerah saja. Yang kedua tentu juga dari sisi elektabilitasnya itu penting juga menurut saya untuk menjadi pertimbangan. Jadi bukan hanya semata-mata emosional, bukan hanya semata-mata dari sisi kedaerahan, tapi faktor-faktor lain juga tentu menjadi pertimbangan kita. Baik, Mas Burhan, kami juga ingin tahu kira-kira dari 3 nama yang sudah disebutkan siapa yang paling kuat. Mas Burhan, ditahan sejenak karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini pemirsa. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nah, sekarang saya ingin kembali ke Mas Burhanuddin Muhtadi untuk menjawab pertanyaan menggantung tadi. Dari sejumlah nama yang disebutkan, ada 3 nama terakhir yang kita bicarakan. Yang mana paling berpeluang untuk bisa terpilih menjadi capres? Ya, dari 3 nama tadi, 3 nama itu sebenarnya muncul dari penerawangan langit. Apa nih dari 3 nama tadi, Ganjar dan Anies yang paling besar kemungkinannya mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem. Jadi memang menjadi pertanyaan adalah apakah Ganjar bersedia dicalonkan oleh Partai Nasdem. Itu perlu public acceptance oleh Ganjar. Dan sepertinya Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan itu belum tentu menerima pinangan Partai Nasdem. Nah, kalau misalnya ukurannya adalah itu, Anies menjadi calon yang relatif lebih berpeluang, apalagi punya kesejarahan dengan Partai Nasdem, terutama sebagai deklarator Ormas Nasional Demokrat. Tetapi pertimbangan elektoral itu juga menarik. Karena kalau kita lihat perolehan Partai Nasdem 2019-2014, itu basisnya adalah kelompok nasionalis. Jadi Nasdem ini adalah partai yang paling banyak mendapatkan dukungan dari non-muslim kedua setelah PDI Perjuangan. Jadi terutama di Indonesia bagian timur, NTT, Sulawesi Utara, termasuk juga di wilayah Maluku dan Papua. Nah, tentu
geografis ini penting karena Nasdem Jabar dan Aceh itu mengerucut ke Anies Baswedan. Tetapi kalau kita lihat basis Nasdem 2019, terutama Indonesia bagian timur, itu lebih dekat ke Ganjar. Nah, pada ujungnya nanti adalah siapa yang akan dicapreskan itu sangat ditentukan oleh konstelasi terakhir. Mungkin Nasdem pengen menggabungkan keduanya, apakah Ganjar Anies atau Anies Ganjar, tetapi masalah itu kan sangat ditentukan di injury time. Nah, itu yang menurut saya masih terra incognita. Kita harus melihat konstelasi terakhir, bukan hanya di internal Partai Nasdem, tapi juga konstelasi partai-partai lain dalam mengusung capresnya. Jangan lupa, hanya PD Perjuangan yang bisa menominasikan capres, cawapres, tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Ya. Nasdem harus berkoalisi dengan partai lain. Dan karenanya, capres yang diusung sangat juga ditentukan oleh peta koalisi ke depan. Prediksi sejauh ini kira-kira partai mana yang akan dirangkul oleh Nasdem ini agar makin kuat Mas porosnya? Tergantung siapa capres yang akhirnya akan dipinang oleh Partai Nasdem. Kalau misalnya Anies Baswedan yang diprioritaskan oleh Partai Nasdem sebagai capres yang akan diusung 2024, tentu porosnya adalah antara Nasdem, PAN, P3 atau Demokrat. Ya, itu ya. Kalau misalnya Ganjar, tentu porosnya beda lagi. Sangat tergantung juga di internal PD Perjuangan. Apakah PD Perjuangan masih menominasikan Mbak Puan atau Pak Prabowo? Jadi sangat ditentukan dari konstelasi di partai lain juga. Kalau misalnya Ganjar tidak mendapatkan tiket dari internal partainya sendiri, dia menjadi bola liar. Bisa jadi Nasdem melirik Ganjar juga. Jadi sangat ditentukan oleh sesuatu yang belum fix sampai saat ini, dan peta koalisinya sangat ditentukan juga oleh capres yang mereka usung. Jadi kalau misalnya Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem, cawapresnya tentu figur yang bisa memperkuat karakter nasionalis, misalnya Andika ya, atau misalnya yang lain. Tapi kalau misalnya Ganjar yang diusung, mungkin Nasdem akan memilih Erick sebagai cawapresnya. Jadi semuanya masih sangat cair. Jadi kita ingin menyaksikan drama ke depan, tetapi di atas segalanya manuver Partai Nasdem untuk mencapreskan dari awal itu positif buat Partai Nasdem. Karena partai lain masih sibuk gitu ya dengan urusan internal, Partai Nasdem sudah langsung mencuri start, dan itu tentu sangat positif dalam rangka mengasosiasikan capres-capres yang populer tadi dengan Partai Nasdem, dan karenanya kotel efeknya bisa diharapkan lebih besar nanti di 2024. Oke, baik. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi. Terima kasih juga Kang Saan Mustafa sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang sore hari ini. Selamat sore semuanya. Sore.